Penyakit jantung koroner atau dalam istilah bahasa Inggrisnya coronary artery disease adalah suatu penyakit yang menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah koroner. Yang mana pembuluh darah koroner tersebut adalah pembuluh darah yang memberikan supply oksigen dan nutrisi pada otot jantung kita. Apa yang terjadi apabila kita mempunyai penyakit jantung koroner tersebut? Tanda-tanda awal dari penyakit jantung koroner adalah sakit dada yang kita panggil dengan angina pectoris. Secara klasikalnya atau secara tanda-tanda klasiknya adalah sakit dada di sebelah kiri dada kita yang seringkali merambat ke lengan, bisa juga merambat ke leher, dan kadang-kadang juga terasa seperti menusuk ke belakang kita. Sakit dada yang dirasakan pada penyakit jantung koroner biasanya ada di sebelah kiri, dan sakit itu timbul pada saat kita melakukan aktivitas, dan biasanya 10-20 detik dan akan hilang pada saat kita berhenti dari melakukan aktivitas tersebut. Nah, kenapa kita harus menangani penyakit jantung koroner ini secara serius? Ini disebabkan karena penyakit jantung koroner tersebut akan bisa menyebabkan serangan jantung yang berakibat fatal ya. 50% daripada serangan jantung tersebut menyebabkan kematian. Dan seperti kita tahu, penyakit jantung koroner atau serangan jantung itu menyebabkan atau merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Nah, apa yang dirasakan pada waktu seseorang itu menderita serangan jantung? Sama seperti penyakit jantung koroner tersebut, sakit dada hanya lebih intens sakit dadanya dan lebih lama, biasanya bisa mencapai 2-3 menit dan disertai dengan keringat dingin ya. Bahkan kadang-kadang seseorang yang menderita serangan jantung bisa kehilangan kesadarannya dan pingsan. Salah satu cara untuk menangani penyakit jantung koroner adalah melalui pembedahan yang kita panggil dengan pembedahan coronary artery atau dengan istilahnya CABG ya, coronary artery bypass grafting. Cara pembedahan yang terbaru, yang terkini adalah melakukan pembedahan CABG tersebut melalui bukaan kecil yang kita panggil dengan minimally invasive coronary artery bypass surgery atau MICS. MICS ini adalah tindakan pembedahan koroner yang dilalui melalui bukaan kecil di depan dada kita, di bawah nipple ya, sekitar 6 cm, 7 cm, yang dilakukan di bawah di dada kiri kita, dan ini tidak melakukan sama sekali pemotongan tulang di situ. Jadi dia di sela iga kita, dan dari bukaan kecil tersebut kita akan dapat melakukan seluruh operasi pembedahan bedah pitas jantung koroner atau CABG dengan bantuan peralatan mutakhir. Ada 5 faktor risiko penyebab penyakit jantung koroner. Yang pertama, kencing manis, diabetes mellitus. Yang kedua, hipertensi. Yang ketiga, faktor keturunan atau family history. Yang keempat, kolesterol yang tinggi yang tidak terkontrol ya. Itu menyebabkan penumpukan dari plak atau kolesterol di pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan. Yang terakhir adalah merokok ya, merokok dalam jumlah yang banyak dan berterusan. Jadi 5 faktor tersebut itu adalah faktor risiko seseorang untuk mendapatkan penyakit jantung koroner. Nah, bagaimana cara kita menangani, menyikapi atau memprevent untuk tidak mendapatkan penyakit jantung koroner tersebut? Yang pertama tentunya kalau seseorang itu mempunyai kencing manis adalah mengontrol kencing manis tersebut ya. Hipertensi demikian juga. Hipertensi yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan, tapi hipertensi yang terkontrol tentunya tidak menyebabkan kerusakan yang serius. Family history adalah faktor yang kita tidak bisa ganggu gugat ya. Seseorang yang mempunyai family history dengan penyakit jantung koroner itu menyebabkan risiko yang sedikit lebih dibandingkan orang lain. Bagaimana dengan kolesterol, juga faktor yang kita bisa modifikasi dengan cara asupan makanan yang lebih baik ya untuk menghindarkan menumpuknya kolesterol tersebut. Perokok, ya baiknya kita hentikan merokok.
Bagi orang-orang yang mempunyai faktor risiko tersebut, maka sebaiknya memeriksakan diri lebih awal untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner tersebut. Di Rumah Sakit IMC Pulau Mas, kita mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang berkaitan dengan penyakit jantung tersebut. Dan juga di IMC Pulau Mas, kita juga dapat memberikan fasilitas pelayanan operasi-operasi terkini seperti minimally invasive coronary artery surgery yang baru kita terangkan tadi.